Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal enhance ya di dalam e-wallet kita. Jadi kali ini di sini di dalam waktu kita ngelakuin eksekusi transfer ya. Mungkin lu akan bertanya-tanya gitu. Ini kenapa sih gue harus bikin lagi inquiry key gitu di samping inquiry ini. Nah, biasanya ketika lu masukin nomor nasabah yang lu pengen tuju gitu, misalnya gue pengen transfer dari BNI gitu. Sekarang gue lagi buka aplikasi mau linknya BNI, gue pengen transfer ke temen gue yang ada di BTN gitu. Lu masukin nomor rekening lu, rekening temen lu ya, tapi dia akan show, daftar pertama itu akan show, yang dia show adalah nama dari siapa? Dari tujuan lu biasanya gitu kan, biar lu nggak salah gitu. Nah itulah tujuan dari inquiry itu. Tapi setelah itu dia ngapain? Lu akan masukin MPIN biasanya, atau mungkin password kalau di BNI. Password daripada transaksi gitu ya. Nah di sini kita mau implementasi MPIN ya. Sebetulnya sama aja kayak password ya. Jadi di sini kalau lu lihat di dalam sini, gue bikin satu table lagi yang namanya faktor di sini. Jadi ada dua yang integer, maksud gue. Ada yang ID nih auto increment ya. Terus ada user ID, ini akan relate ke dalam table user. Lalu ada yang ketiga yaitu PIN. Nah, PIN ini adalah bcrypt ya, bcrypt. Sama lah kayak password ya. Nah, ini isinya adalah PIN-nya apa ya. Jadi di sini gue mau bikin domain dulu yang namanya faktor di sini. Bentar. Kenapa gue namain faktor ya? Bebas aja ya namain apa. Tapi kenapa gue namain faktor? Ya mungkin nanti ada banyak security tambahan selain MPIN gitu ya. Faktor. Tipe faktor struct ya. Ada apa aja? Ada ID, integer 64. Di DB itu adalah ID. Lalu ada juga yang namanya user ID. Integer 64 juga, DB-nya adalah user ID. Lalu yang ketiga ada yang namanya PIN, adalah sebuah string, lalu PIN. Kayak gini aja. Terus tipe juga kita bikin tipe yang namanya faktor repository interface. Kita mau bikin apa? Kita bikin fin by user aja ya, ctx, konteks gitu. Apalagi? Ya udah ya usernya apa ya? ID ya, integer 64. Tinggal kita balikan faktor dengan errornya. Oke, gampang ya. Terus di sini di dalam repository kita bikin juga satu file namanya adalah faktor juga. Di sini kita bikin tipe faktor repository. Repository adalah sebuah struct. Isinya adalah db goku.database. Di sini kita bikin function new faktor. Isinya apa? Koneksi ya, sql.db, pengembaliannya adalah domain faktor repository. Kita akan mengembalikan faktor repository, db-nya adalah goku new default koneksi. Oke, sip, mantap. Sekarang kita coba implementasi metodenya ya. Di sini. Nah, gini. Kayak biasa aja ya di sini, tinggal coba kita bikin dataset kayak biasa. Bentar, ini apa nih? Oke, dataset. Bentar, ini gua harus gini aja ya. Misalnya f.db.from factor gitu, factors gitu, where goku.tx, user ID-nya adalah ID aja ya gitu ya. Jadi sekarang ini berapa, ketemu atau enggak gitu ya. Bentar, di sini gue tambahin faktor gitu, lalu di sini adalah error. Nah ini error gitu, dataset.scan apa teman-teman, scan struct ya, ctx lalu faktor ini ya, tinggal kita return aja. Tapi ini nggak error, aman. Oke, sip. Terus ngapain lagi bang? Ya kita bikinlah yang namanya service juga dah ya, faktor service interface. Nah gini. Tapi sebelum itu gue pengen bikin di sini satu apa lagi ya, satu ini dah, satu DTO yang namanya pin validate. Gimana? Atau validate pin request. Ada apa gitu bang? Ada pertama gue pengen bikin yang namanya validate pin request, itu isinya adalah pertama pinnya tentu aja ya string, lalu yang kedua adalah user ID adalah sebuah string.
Gua nggak akan pakai tag JSON ya, karena ini juga nggak akan pakai, masukku nggak akan keluar DTO-nya, akan hanya internalnya aja. Di sini gua pengen bikin yang namanya validate pin gitu. Ntar validate pin ctx konteks request dto dot validate pin request, pengembaliannya errornya aja. Jadi kalau error berarti gagal ya validasinya. Oke, sekarang kita bikin service di sini. Gitu di sini apa yang namanya ya? Ya biasa ya, faktor juga. Tuh ya, di sini tipe faktor service gitu ya, sebuah struct juga. Kita bikin yang namanya faktor repository, domain.factor repository. Sini function new faktor biasa. Sini juga yang namanya apa nih? Nah, faktor repository domain faktor repository, kembalinya adalah faktor service. Sip, tinggal kita return gini faktor faktor repository gini dong, ini set gitu, faktor repository dong gini. Kita implementasi metodenya, kita copy, kita taruh di bawah gini ya. Oke, sekarang di sini gua hapus juga konteksnya, gue ganti, gue import konteksnya, set di atas otomatis jeng gitu ya. Oke, ngapain lagi sekarang? Pertama, kita mau ngapain nih? Pertama, kita akan mencari faktornya ya, faktor gitu. Faktor dari db-nya. Jadi f.factor repository find by user. Apa itu, Bang? Ya, kita cari aja ya request berdasarkan request.user ID. Nah, ini jangan lupa ya, ada errornya juga nih. Kalau dia error tidak sama dengan nil, kita akan balikan errornya. Oke? Tapi bentar, ini kayaknya something wrong nih. Kayaknya gue belum salah yang isinya. Oh, ini ya. Emang ya. Kita sering teledor soal itu ya. Kalau ini faktornya sama dengan domain.factor. Artinya nggak ada ya datanya. Jadi ya udah, kita bikin lagi error sendiri. Dimana errornya? Di sini ya, kita bikin yang namanya var rr pin atau apa ya, pin invalid, error.new pin invalid. Udah gini aja ya. Jadi di sini tinggal domain.err pin invalid aja. Oke, kalau ternyata dicek ada faktornya, sekarang kita ngapain? Sekarang kita akan cek gini caranya. Set. Enggak, gini aja dah. Describe dot compare hash and password. Ini. Jadi kalau lihat atas ini ada yang masuk yaitu golang crypto ya. Byte. Ini yang pertama adalah hashnya. Hashnya kita ambil dari factor.pin. Terus passwordnya kita ambil dari mana? Dari yang dikirim oleh user ya, pin gitu. Oke. Dan ini kalau error udah pasti gagal ya. Jadi kalau error tidak sama dengan nil, maka kita nggak perlu bilang errornya apa. Tinggal kita bilang bahwa errornya gara-gara mpin invalid gitu. Udah, tinggal kita return nil aja. Oke, aman ya. Sekarang tinggal kita coba initiate di dalam main.go kita. Gimana tuh, Bang? Ya di sini aja ya, di bawahnya yaitu faktor service.new factor. Tapi sebelum itu kita juga perlu masukin yang namanya faktor repository ya, repository.new factor db connection. Di sini juga adalah faktor repository. Oke. Terus kita akan masukin kemana? Kita akan masukin ke dalam menu transfer ini ya, di dalam transfer execute. Nah, di sini, nah ini tambahkan pin ya, string gitu, JSON yaitu pin. Udah. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan, tes gitu ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita eksekusi, kita akan melakukan pengecekan mpin ya. Gini caranya. If error itu bentar. Tambahkan juga di sini ya harusnya. Apa tadi namanya? Faktor service ya, domain.factor service. Lalu di bawah sini tambahin faktor service, domain.factor service. Di bawah sini tambahin faktor service gitu. Oke, di sini faktor service void mpin, ctx dapat dari mana? Nah, ctx.context
Usernya dapat dari mana? User jangan lupa di sini user kita ambil dari kalau ya harusnya ctx ya. Dari local x user. Jangan lupa nih interface kita ambil dari dto.userdata. User ini kita jadikan sebagai gini, set gitu. Error tidak sama dengan nil. Maka ngapain? Bentar. Bukan gini dong sayang. Gini caranya ya, dto.validRequest. Pinnya apa? Pinnya dari request.in. Usernya dapat dari user.id. Gini. Nah, error tidak sama dengan nil artinya ya kemungkinan error ya. Udah tinggal kita balikan saja seperti ini. Nah, terus di sini kalau lu lihat gue juga pengen ngecek kalau errornya error titik is errornya adalah domain.rr pin invalid, maka gue akan mengembalikan 400 juga. Oke, sip. Oke ya, harusnya udah oke nih. Sekarang kita tinggal cek di mainnya. Kita masukkan ke dalam sini. Oke, sip. Sekarang kita coba eksekusi ya. Bener gak nih? Jangan-jangan kita hanya membual aja aplikasinya jalan. 3, 2, 1. Oke, sip. Mantap. Sekarang ngapain? Sekarang kita coba transfer eksekusi. Inquiry dulu. Tes ya kan? Wih. Invalid ya. Kita coba login lagi. Send. Set. Oke, tokennya udah masuk. Kita coba inquiry. Terus inquiry-nya berhasil. Kita ambil inquiry-nya. Lalu kita coba transfer execute. Jangan lupa kita nambahin satu lagi yaitu pin 1234. Saya coba send. Pin invalid. Berapa dong pin yang benar? Bentar, kita coba lihat lagi transfer. Oke, sebentar ya. Gue coba bikin lagi Bcrypt generator. Jadi kalau teman-teman lihat, oh kok lu bikinnya kapan gitu ya. Di sini gue pakai Bcrypt generator. Lu tinggal bikin 1 2 3 4 misalnya. Jika gue coba encrypt. Di sini gue coba copy, gue taruh di DB. Di sini gue taruh di sini aja. Sekarang gue coba lagi send. Oke, sukses ya. Jadi sekarang kalau kita lihat di dalam notifikasi seharusnya udah berhasil nih. Add date dash gitu. Nah, ini jam berapa nih? Jam tanggal 30. Ini dua ini ya. Yang ini yang diterima. Ini yang berhasil sukses atau yang ngirim. Oke, gitu ya. Jadi lu bisa bikin dulu pakai ini terus sesuaikan dengan usernya. Nah, ini yang kedua, gue ngasih lu semua PR ya buat bikin ketika register, lu juga perlu masukin MPIN. Nah, gimana? Jadi ketika register lu juga perlu bikin MPIN ya, gitu. Oke, sip, mantap. Selamat belajar. Thank you.